Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baiklah, hari ini bertemu lagi di mata pelajaran marketing. Materi kita hari ini tentang segmentasi pasar. Beribu jalan untuk menjaga kesetiaan ini. Apa itu segmentasi pasar? Tak selalu seperti yang engkau inginkan. Ku hanya bisa Segmentasi pasar merupakan pembagian suatu pasar yang heterogen ke dalam satuan-satuan pembeli yang homogen, di mana kepada setiap satuan pembeli yang homogen tersebut dijadikan sasaran pasar yang dicapai dengan marketing mix tersendiri. Yang semulanya pasarnya satu dan luas, kemudian dibagi-bagi atau disegmentasikan oleh pemasar menjadi beberapa bagian pasar yang sifatnya homogen. Homogenitas pasar tersebut dicari dan ditentukan sendiri oleh pihak pemasar. Perbedaan antara pasar yang sifatnya heterogen dan pasar yang sifatnya homogen yaitu, kalau pasar homogen itu pasar yang menjual satu jenis barang kepada para konsumen dalam suatu wilayah. Contohnya seperti pasar ikan, jelas dia menjual ikan, atau pasar buku dia menjual buku. Sedangkan pasar heterogen itu pasar yang menjual berbagai macam barang kebutuhan primer dan sekunder kepada para konsumen dalam suatu wilayah. Contohnya seperti swalayan, toko minimarket dan lain-lain. Jadi bisa dibedakan antara pasar yang bersifat homogen dan pasar yang bersifat heterogen itu memiliki perbedaan. Manfaat segmentasi pasar yang dapat membantu perusahaan dalam mewujudkan suatu pasar yang baik. Yang pertama, menyalurkan uang dan usaha ke dalam potensial yang paling menguntungkan. Yang kedua, merencanakan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, menentukan cara-cara promosi yang paling efektif bagi perusahaan. Yang keempat, memilih promosi yang lebih baik dan menentukan bagaimana mengalokasikan anggaran secara lebih baik ke dalam macam media. Yang kelima, mengatur waktu yang sebaik-baiknya dalam usaha promosi. Tujuan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu lebih mudah membedakan pasar. Maksudnya perusahaan harus mencari sekelompok konsumen yang sifatnya homogen sehingga lebih mudah untuk memahami selera konsumen. Dengan demikian, pasar lebih mudah dibedakan dengan kelompok pasar yang lain. Yang kedua yaitu pelayanan kepada konsumen menjadi lebih baik. Di dalam melayani konsumen terdapat 4 hal yang penting. Yang pertama, kualitas barang yang bagus, harga yang terjangkau, pelayanan yang baik dan memuaskan, serta ketepatan waktu. Dalam keempat hal yang penting ini, itulah yang paling diinginkan oleh konsumen agar dapat mendapat pelayanan yang baik. Apabila konsumen mendapatkan pelayanan yang kurang baik, maka konsumen cenderung pindah ke tempat yang lain. Tujuan yang terakhir yaitu segmentasi pemasaran menjadi lebih mengarah. Dengan melayani konsumen yang sifatnya homogen, strategi pemasaran yang direncanakan dapat lebih mengarah dalam menyusun marketing mix yang meliputi dari perencanaan produk, harga, distribusi, dan promosi sehingga menjadi lebih tajam. Salah satu strategi pemasaran lebih terarah yaitu dengan menciptakan suatu produk yang mengarah kepada konsumen tertentu. Misalnya segmentasi pasar yang dilakukan oleh produk susu anak, mengarahkan produk lebih spesifikasi ke dalam batas umur tertentu. Tingkatan segmentasi pasar. Tingkatan yang pertama yaitu pemasaran massal. Pemasaran massal merupakan pemasaran yang memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan secara massal satu produk ke semua pembeli. Tingkatan yang kedua yaitu pemasaran berbagai produk.
Pemasaran memproduksi dua macam produk atau lebih yang mempunyai sifat, gaya, mutu, ukuran yang berbeda. Berbagai produk tersebut diproduksi untuk ditawarkan kepada berbagai pembeli. Tingkatan yang terakhir yaitu pemasaran terarah. Pemasaran terarah merupakan pemasaran yang mengenali berbagai segmen pasar, memilih satu atau beberapa di antaranya dan mengembangkan produk serta bauran pemasaran yang disesuaikan. Ada dua alasan bagi perusahaan dalam mengadakan segmentasi pasar. Yang pertama, pasar bersifat dinamis, tidak statis. Ini berarti bahwa dalam pasar terdapat perubahan secara terus-menerus tentang sikap, siklus kehidupan, kondisi keluarga, pendapatan, pola geografis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pasar untuk suatu produk berubah sesuai dengan siklus kehidupan produk tersebut, dari tahap perkenalan sampai tahap penurunan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang segmentasi pasar. Apabila ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan melalui pribadi. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan ada lagi hati terus